Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, membentang dari selatan ke utara, terbentang kekayaan dan keindahan alam yang mempesona. Yogyakarta memiliki garis pantai yang luas di bagian selatan dan gunung di bagian utara. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta kaya akan ragam budaya, kaya akan nilai-nilai luhur. Yogyakarta kaya akan bangunan cagar budaya, seni pertunjukan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah geliat modernisasi, masyarakat Jogja hidup dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budayanya. Salah satu contohnya tercermin dalam penggunaan alat transportasinya. Di tengah kendaraan bermotor yang hilir mudik, kita masih banyak menjumpai kendaraan tradisional peninggalan leluhur di kota Jogja. Sebuah kereta beroda 4 yang ditarik kuda yang kita kenal dengan andong. Andong yang merupakan alat transportasi tradisional di Jawa, utamanya di Yogyakarta, ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Maksud saya, Raja-Raja Mataram ini mempunyai kendaraan khusus karena waktu itu mobil belum ada. Para raja itu menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. Nah, karena ini milik raja, maka sudah barang tentu kendaraan ini dihias sedemikian rupa sehingga indah. Orang menyebutkan ini adalah kereta Kencono. Di Keraton Yogyakarta masih banyak kereta-kereta kerajaan yang sekarang tersimpan di Museum Roto di Keraton Yogyakarta. Jadi, andong sekali lagi ini merupakan kendaraan atau alat angkut bagi rakyat yang istilahnya meniru kendaraan atau kereta yang dimiliki oleh raja, namun penampilan dan segalanya disesuaikan dengan kemampuan rakyat, sehingga andong tidak sama dengan kereta Kencono. Bagi masyarakat, waktu itu orang berkendaraan andong sudah merupakan kelas tersendiri, artinya orang terpandang pada zamannya. Tidak ada literatur yang bisa dipegang atau bisa dijadikan patokan mengapa disebut andong. Sehingga kita generasi sekarang ya kita hanya menamakan seperti nenek moyang kita menamakannya, bahwa kendaraan rakyat yang ditarik kuda ya dengan roda 4 ya di Mataram atau di Jawa dikenal dengan nama andong. Andong adalah alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda. Kereta yang ditarik oleh kuda ini memiliki 4 roda. 2 roda di bagian depan memiliki ukuran lebih kecil dibanding 2 roda di bagian belakang. Roda depan masing-masing memiliki jeruji berjumlah 12, roda belakang masing-masing memiliki jeruji 14. Pengendaranya disebut kusir. Penumpangnya akan duduk di belakang kusir. Kursi untuk penumpang dibuat berhadapan, dan penumpang akan naik dan turun dari sisi kanan dan kiri andong. Atap di bagian atas andong akan melindungi penumpang dari sengatan matahari dan hujan. Untuk kendaraan andong yang di Yogyakarta, seperti yang kita lihat di Malioboro dan sekitarnya, ini beroda 4. Yang 2 di depan agak lebih kecil daripada yang di belakang. Ini ciri khas kereta yang ditarik kuda milik rakyat di Yogyakarta atau di Mataram, namanya andong. Sedangkan kalau itu rodanya cuma 2, orang menyebut itu ada yang namanya bendi, ya, ada juga yang disebut dengan dokar atau delman. Ya sebetulnya tidak terikat, ini kereta roda andong itu berjeruji 14 atau 12 itu tidak terikat dengan istilah tempat atau Yogyakarta atau non Yogyakarta.
Namun jumlah itu disesuaikan dengan estetika dan teknik pembuatan roda andong, karena roda depan andong dengan roda belakang kan lingkarnya beda. Setiap bagian andong memiliki nama tersendiri. Asal-muasal penyebutannya berdasarkan pada kebiasaan sejak dahulu. Untuk bagian belakang, dari atas ke bawah, ada buntutan, palangan, pir, asrodo, dan paling bawah, roda. Bagian roda andong dari dalam keluar, yaitu bos, mangkokan, gulungan, cincin, ruci, bengkok, telah, dan terakhir ban karet. Pijakan untuk naik penumpang di sisi kiri dan kanan disebut pancatan. Di belakang ada bagian yang disebut kenean. Dahulu digunakan sebagai wadah untuk mengangkut barang. Bagian lainnya ada selebor, sayap depan dan belakang, sliver, understell, dan boom. Boom adalah dua bilah kayu panjang sejajar yang digunakan untuk menyatukan ikatan kuda dengan andong. Pada bagian baju andong ada yang dinamakan lace, berfungsi untuk mengerem. Gendongan berfungsi untuk menutup badan kuda. Penutup mata pada kuda berfungsi agar kuda berjalan lurus dan tidak takut pada kendaraan besar. Kuda penarik andong sebelumnya sudah dilatih terlebih dahulu. Dari bapak, Mbak, tahun 2013, Mbak. Ya dulu belajar sendiri, Mbak. Dulu ngandong tuh cuma 3 hari ditemenin bapak itu. Habis itu sendiri. Ya makanya cuma dicampurin daun kacang sama brand sama dedak. Ya biasanya orang-orang berwisata, Mbak. Kadang ada yang mau pergi ke pasar, nyegat di Giwangan itu, terus di jalan-jalan lainnya itu. Ya sering, Mbak. Nanti saya yang rawat kuda, bapak yang beli makan. Seterusnya, Mbak, cinta sama kebudayaan ya sama pekerjaan. Bahan pokok yang diperlukan untuk membuat andong adalah kayu dan besi. Kayu yang digunakan berasal dari pohon jati atau waru. Pemilihan jenis kayu dengan alasan kedua kayu tersebut lebih kuat daripada kayu lainnya. Kayu waru memiliki kualitas yang lebih baik karena seratnya yang halus. Namun sayang, kini tidak mudah untuk mendapatkan kayu waru karena pohonnya yang sudah jarang. Pembuatan andong dilakukan dengan proses manual. Peralatan yang digunakan cukup sederhana, namun banyak macamnya. Alatnya ya cuma itu, Mbak, pembakaran. Yang untuk pembakaran itu palu, alas untuk nempa, tanggem untuk japet, cuma itu, Mbak. Sama kunci-kunci untuk ini, ngencengkeh baut itu, Mbak. Untuk membangun sebuah andong dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Kemampuan pokok yang diperlukan untuk membuat andong adalah keahlian di bidang perkayuan dan pandai besi. Yang biasanya pertama kita buat sasisnya dulu. Ya, kita tentukan modelnya yang model kayak gimana. Lalu kita tentukan, kita buat sasis. Setelah sasis selesai dirakit, kita buat roda. Setelah roda baru yang lain, kayak per, nyetel per, as, sama atap, kayak gitu. Semuanya manual. Kayak per kita nggak bisa buat sendiri, karena sebenarnya bisa buat sendiri tapi nanti kualitasnya kurang bagus. Dia sekali ngeper ke bawah dia nggak bisa naik lagi, kayak gitu. Jadi kurang bagus untuk kualitasnya. Maka kita beli
cuma per itu aja biasanya. Ya untuk bannya kita juga beli. Sasis itu bodi, rangkanya bari besi 2, di tengahnya ada kayunya, sasis namanya. Untuk membuat sebuah andong diperlukan ketelitian karena banyak sekali komponen dan bagian yang harus dikerjakan satu persatu. Membangun sebuah andong dapat dilakukan dengan langkah-langkah pokok. Membuat bagian sasisnya terlebih dahulu. Membuat roda, nyetel roda, baru kemudian membuat bagian atapnya. Untuk proses pewarnaan biasanya didahului dengan proses dempul terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menutup atau meratakan pori-pori kayu sehingga nantinya warna yang diperoleh lebih indah. Bagian yang telah selesai dicat lalu dijemur di bawah matahari. Salah satu bagian yang paling rumit dari pembuatan andong adalah pada bagian ban. Setelah semua jeruji ban terpasang, lalu bengkok dipasang mengitarinya. Ban yang berbahan kayu ini kemudian dihaluskan dan dirapikan. Di sisi lain, pelah yang berbahan besi dibentuk dengan cara ditempa. Ukuran pelah disesuaikan dengan ukuran bengkok. Setelah ukuran selesai, pelah akan dibakar sampai berwarna merah. Kemudian, saat masih berwarna merah, harus segera dilekatkan pada bagian ban. Setelah melekat, barulah disiram air. Proses untuk melekatkan antara pelah dari besi dan bengkok yang berbahan kayu harus dilakukan sesegera mungkin. Besi yang dipanaskan akan memuai, kemudian dilekatkan pada bagian bengkok, harus segera disiram air agar besi kembali menyusut. Dengan begitu, besi pelah dapat mencengkram dengan kuat pada bagian bengkok. Proses ini terkadang tidak bisa sekali jadi, karena besi yang kembali menyusut apabila tekanannya terlalu besar dapat meretakkan bagian bengkok. Keberadaan andong di Yogyakarta tak lepas dari sang pembuat andong. Di Yogyakarta ada beberapa pembuat andong, salah satunya Pak Paidi. Beliau berasal dari Jetis, Patalan, Bantul. Dan beliau adalah seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta, khusus dalam membantu keraton untuk pembuatan dan perawatan kereta kencana. Awal mula menjadi seorang pembuat andong, Pak Paidi mengikuti jejak sang ayah. Karena keahlian membuat andong tersebut memang bakat turun-temurun dari keluarga besarnya. Hingga sampai saat ini, keahlian tersebut juga mendarah daging pada adik kandung Pak Paidi. Banyak pesanan andong dari dalam maupun luar kota. Tidak hanya memperbaiki dan membuat andong, bengkel andong Pak Paidi juga kerap mendapat pesanan untuk membuat kereta kencana. Ya, saya pembuat andong sejak kecil sudah mengikuti pembuat andong. Itu dari turun-temurun simbah dulu. Karena menguri-uri kebudayaan yang sudah ada, meneruskan pembuat andong. Alat yang digunakan yaitu pertama itu perapen untuk membakar besinya. Terus catrok itu untuk menjepit. Ya, menjepit mau buat apa itu, mau menggergaji, mau menekuk itu catrok. Terus ada paron. Paron itu untuk menempa besi yang sudah dibakar di perapen. Terus bubut, ya untuk membuat roda, itu namanya gulung.
Kusir andong maupun pembuat andong biasanya memiliki bakat dari garis keturunannya. Jika Pak Paidi membuat andong meneruskan bakat dari orang tua, begitu pula dengan Widi Rahmanto. Widi Rahmanto adalah salah seorang sosok muda yang melestarikan pembuatan andong. Kini dia mendirikan sebuah bengkel andong di Gesian Sidomoyo, Godian, Sleman. Kelas 3 SD, Mbak. Karena orang tua saya berkecimpung di bengkel andong, jadi mau nggak mau, seneng nggak seneng, saya harus membantu bapak, almarhum bapak. Karena waktu dulu seumpamanya saya nggak mau bantu, ya besok sekolahnya nggak kasih uang saku, Mbak. Bukannya suka lagi, Mbak, tapi sudah cinta, Mbak. Jika dahulu andong banyak dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang mengantarkan masyarakat dari desa ke pasar, kini peran itu sedikit bergeser. Walaupun masih ada saja masyarakat Jogja yang menggunakan andong sebagai alat transportasi ke pasar. Kini, kebanyakan andong pemanfaatannya di sektor wisata. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan bentuk andong Jogja. Biasanya cuma ya kualitas, Mbak. Kualitas sama kerapian. Kerapian karena sekarang yang dibutuhkan nggak cuma kekuatan, tapi kerapian. Kalau dulu kan kekuatan cuma dulu mengandalkan kekuatan karena waktu dulu andong digunakan untuk benar-benar transportasi untuk angkutan. Misalnya bawa beras, bawa barang-barang kayak gitu. Kalau sekarang kan untuk wisata. Jadi penumpangnya itu sudah naik sendiri, turun sendiri. Jadi manusia, kalau dulu kan kusirnya mau nggak mau harus ngangkatin barang untuk numpuk kayak gitu. Jadi memang diperlukan kekuatan. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kerapian, keindahan bentuknya, model-modelnya yang menarik bila orang melihat itu ingin istilahnya ingin naik gitu loh, Mbak. Pakemnya tetap ada, Mbak. Kita coba ya baru coba di pasaran mau apa laku apa enggak, kita ya cuma inovasi aja, Mbak. Kita buat onderdilnya yang dulu cuma pakai besi biasa, kita buat pakai stainless. Andong sebagai alat transportasi sangat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan. Alat transportasi ramah lingkungan ini sampai sekarang masih bisa diandalkan. Mendatangkan manfaat ekonomi bagi pembuat andong maupun kusir andong. Andong merupakan bagian dari budaya masyarakat Yogyakarta yang kemudian menarik wisatawan. Berkeliling Jogja dengan menaiki andong, menikmati suasana kota yang nyaman. Sesuatu yang dibuat dan dibangun dengan tangan tentu memiliki nilai lebih. Memaknai andong bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi andong mampu menghadirkan nilai pengabdian, kesederhanaan, ketulusan, dan keindahan. Ya, bagi anak muda sekarang, saya harap bisa menyintai kebudayaan seperti andong.